Jadi pada hari ini kita akan melakukan pembacaan foto ronsen toraks dari pasien. Sebelum itu kita baca dulu identitas pasiennya. Di sini tidak ditemukan identitas pasien. Terus juga suspek penyakitnya apa, tidak ada ditemukan. Terus umurnya berapa, tidak ditemukan. Terus rumah sakit mana yang diperiksa, tidak ditemukan. Biasanya identitasnya itu berada di sisi kanan atau sisi kiri bawah. Terus selanjutnya kita lihat posisi foto ini diambil dari lateral karena bisa kita lihat ini proses spinosusnya dari samping. Terus kualitas foto sendirinya ini baik karena bisa kita bedakan mana jaringan lunak dan mana jaringan keras. Seperti ini hepar dan ini tulang. Dan ini jaringan lunak abdomen. Terus pertama-tama kita membaca foto vertebra yang mana di sini korpus vertebranya ini normal, tidak ada sklerotik. Terus namun facies superior vertebra di sini, terus facies posterior vertebra di sini, terus ini ada corpus vertebrae. Nah, terus pada lumbar 4 dan pada terus kita lihat diskus intervertebralisnya, kita bandingkan antara atas dan bawah. Pada lumbar 5, 4, 3, 2, 1 di sini kita lihat terdapat pengecilan diskus intervertebralis yang mana di sini kita bisa lihat ini ada tulang yang tumbuh atau bisa dikatakan dengan osteofit. Nah, terus pada lumbar 5, 4, nah diskus intervertebralis antara lumbar 5 dan lumbar 4 ini terdapat sedikit dislokasi yang mana alignment dan kurvanya tidak sejajar. Terus kita juga lihat curve dan alignment dari vertebranya. Di sini kita lihat prosesus spinosusnya berjajar dengan rapi. Terus juga kita lihat pedicle. Ini pedicle yang seperti garis-garis ini. Terus juga foramen intervertebralisnya. Nah, pada foramen intervertebralis dari lumbar 4 ini terdapat sedikit malposisi ya. Kita bisa lihat malposisi yang berbeda dari foramen intervertebralis di atasnya. Ini. Nah, terus juga kita juga lihat prosesus spinosusnya ini. Terus prosesus transversusnya di sini tidak terlihat ya, mungkin di daerah ini karena di sini sudah tergabung dengan pedicle dan diambil dari arah lateral sehingga menyulitkan untuk kita sebagai pemeriksa untuk melihat prosesus transversusnya. Nah, jadi pada pemeriksaan nah di sini juga kita lihat ada osteofit ya di lumbar 5, 4 ini ya. Di lumbar 5 ada sedikit tulang yang membentuk tulang baru. Ini di facies superiornya juga ada, terus di facies posterior juga ada ini. Ini. Jadi berdasarkan foto ronsen ini, pasien ini suspek penyakit hernia nucleus pulposus karena osteoporosis yang mana kita temukan di sini ada suspek hernia nucleus pulposus karena ditemukan pada lumbar 5 diskus intervertebralis antara lumbar 5 dan lumbar 4 ini terjadi penyempitan serta malposisi dari corpus vertebrae sehingga menyebabkan foramen intervertebralis di lumbar 5 antara lumbar 5 dan lumbar 4 ini mengalami malposisi yang berbeda dari foramen intervertebralis di atasnya. Baik, selanjutnya kita akan membaca foto tulang tibia fibula yang di atas ini. Jadi yang pertama-tama kita cek dulu identitas pasien. Di sini tidak ada identitasnya. Ini tidak ada identitasnya. Foto atas tidak ada identitasnya. Biasa identitasnya ini terdiri nama suspek, terdiri nama, umur, alamat, rumah
pasien, rumah sakit mana asalnya, terus suspeknya apa juga. Terus juga di sini kita lihat posisi foto. Di sini posisi foto ini yang sebelah kanan ini foto anterior, sedangkan ini lateral. Nah, ini lateral. Nah, terus kita baca terus kualitas fotonya juga baik, yang mana tulang-tulangnya terlihat jelas dan jaringan lunaknya juga terlihat jelas. Ini ya, bisa kita bedakan. Nah, terus kita baca fotonya, bagian jenu atau lutut tidak ada kelainan ya, kita lihat di sini. Terus pada os tibianya yang kiri ini kita lihat, kita bandingkan nanti dengan yang kanan. Nah, kalau os tibia dan fibula di kanan ini mengalami fraktur os tibia fibula sepertiga fraktur tertutup os tibia fibula sepertiga tengah, sepertiga di diafisis, sepertiga diafisis dari tulang, yang mana di sini kita lihat frakturnya ini tertutup tipe oblik ya, tipe oblik. Di sini tipe oblik. Nah, jadi saya ulangi, frakturnya ini fraktur os tibia yang pertama, fraktur os tibia sepertiga middle, fraktur os tibia sepertiga middle tipe oblik. Sedangkan lateral di fibulanya fraktur sepertiga fibula tertutup tipe oblik. Nah, ini ya. Sedangkan pada jenunya kita lihat normal ya. Ini cuman ini normal di sini. Jadi saya ulangi lagi, untuk tipe atas ini diagnosisnya yaitu fraktur tibia sepertiga distal tipe oblik close fraktur. Kalau yang di bawah fraktur os tibia sepertiga tengah tipe oblik tertutup. Sedangkan di sini kita lihat juga fibulanya juga terdapat fraktur os fibula sepertiga tengah diafisis sepertiga tengah close fraktur tipe oblik. Nah, di sini juga kita lihat close fraktur karena juga tidak ada ya, kita lihat di sini tulang-tulangnya yang menembus kulit di sini, di kiri maupun di kanan. Baik, setelah kita membaca foto-foto ronsen, baik yang regio cruris ini maupun di regio lumbosakral, foto ronsen lumbosakral, kita tulis di rekam medik. Kita tulis hasil kita baca di rekam medik